Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted. Yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Pembelaan CEO Ducati usai Francesco Bagnaia dipecundangi motor Yamaha Quartararo. CEO Ducati Corse, Claudio Domenicali, memberikan pendapatnya usai satu pembalapnya dipecundangi oleh pembalap Yamaha pada balapan MotoGP Spanyol 2025. Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia yang harus diasapi sepanjang balapan oleh Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha. Bagnaia sama sekali tak mendapatkan kesempatan untuk menyalip Quartararo dalam 25 lap balapan yang digelar di sirkuit Jerez, Spanyol. Pada awal balapan, dia tak mampu menyalip Quartararo untuk mengkudeta posisi pertama. Kemudian pada pertengahan lomba, Bagnaia kembali mendapati Quartararo untuk bersaing memperebutkan tempat kedua. Namun, Bagnaia tak mampu memanfaatkan dua kesempatan tersebut untuk meraih hasil lebih baik. Claudio Domenicali selaku CEO kemudian memberikan pembelaan usai pembalap dari tim utama tak bisa lebih cepat dari motor Yamaha milik Quartararo. Domenicali menyebut keberhasilan Yamaha adalah buah kerja keras dari lama dan pembalap yang kuat. Apalagi, Yamaha juga mendapatkan keuntungan sebagai tim konsesi. Ini adalah buah dari kerja keras yang dimulai dari lama dengan motor yang bagus dan pembalap yang kuat, kata Domenicali, dilansir bolasport.com dari GP1. Namun, hari ini Quartararo menjadi kuat dan ini berarti yang lain bekerja keras, menikmati konsesi yang diberikan. Tidak semua orang ingat bahwa kami tidak berkompetisi di kejuaraan dengan aturan yang sama. Faktanya, ada pabrikan yang memiliki kesempatan untuk menguji dengan pembalap resmi dan mengembangkan mesin, menggunakan lebih banyak dari mereka. Akibatnya, saya pikir kesenjangan ini akan hilang besok dan pabrikan lain juga akan naik ke level kami, ujar Domenicali. Domenicali kemudian juga membahas balapan dari Bagnaia yang pahit. Dia ikut membenarkan alasan Bagnaia bahwa motor Ducati tidak dapat memberikan perasaan yang diinginkan. Pecco di Jerez ini telah memenangkan 3 balapan terakhir dan posisi ketiga ini terlalu ketat baginya, ucap Domenicali. Sayangnya, motornya tidak memberinya perasaan yang dia inginkan untuk menyalip seperti yang dia lakukan pada balapan terakhir. Jadi mereka, tim Bagnaia, sedang berusaha untuk mengatasi situasi ini, ujar Domenicali. Sementara itu, Pecco Bagnaia dan Marc Marquez sayangkan duel sengit di MotoGP Spanyol cuma sebentar. Duet pembalap Ducati Lenovo Team, Pecco Bagnaia dan Marc Marquez, kompak menyayangkan duel sengit mereka hanya berlangsung sekejap dalam MotoGP Spanyol di sirkuit Jerez. Meski begitu, mereka juga menyebut duel tersebut terasa menyenangkan. Start dari pole, Fabio Quartararo langsung memimpin. Namun, Bagnaia dan Marquez yang ada di belakangnya menjalani aksi saling salip yang sangat menegangkan demi berebut posisi kedua. Keduanya bahkan sempat saling bersenggolan, sebelum Bagnaia bertahan di posisi kedua dan dibuntuti Marquez. Sayangnya, sang 8 kali juara dunia mengalami kecelakaan di tikungan 8 pada lap 3. Sementara Bagnaia akhirnya finish di posisi ketiga. Marquez hanya mampu finish di posisi 12 selagi Alex Marquez menang dan Quartararo finish kedua. Dalam jumpa pers usai balap, Bagnaia mengaku sudah mengira bakal mendapatkan perlawanan sengit dari Marquez. Namun, ia merasa bisa bersaing lebih tangguh di titik-titik sirkuit Jerez yang selama ini dikenal jauh lebih bersahabat dengan Marquez, termasuk di tikungan 9. 4 lap pertama, saya merasakan sensasi yang sangat bagus. Saya tahu Marc berusaha menyalip saya di tikungan 8, tetapi tahun ini saya lebih kompetitif di tikungan-tikungan itu. Saya cukup yakin dia tidak menyangka saya akan masuk di tikungan 9, jadi saya coba menyerang di sana, ujarnya. Lalu dia melebar sedikit di tikungan 10, saya juga melebar sedikit, lalu kami bersenggolan karena dia wheelie sehingga sulit mengendalikan bagian depan motor, dan akhirnya terjadi kontak. Tapi, duel, itu hanya sebentar. Sayangnya, tak terjadi di 2 lap terakhir untuk memperebutkan 2 posisi teratas, lanjut Bagnaia. Lewat program After the Flag di MotoGP.com, Marquez juga menyatakan bahwa duelnya dengan Bagnaia terasa seru, tetapi menyayangkan mereka tak bisa terus bersaing sampai lap terakhir, di mana Marquez justru berduel dengan Alex Rins demi finish di posisi 12. Itu pertarungan yang bagus. Semua orang tahu lap pertama sangat penting, dan kali ini kami sempat bersenggolan ringan di antara tikungan 11. Namun, di luar itu, pertarungan kami menyenangkan, meski sayang sekali kami tidak bisa melanjutkannya sampai akhir, tutupnya. Kini,
Alex Marquez memimpin klasemen sementara dengan 140 poin, unggul 1 poin saja dari Marc Marquez. Bagnaia pun ada di peringkat ketiga dengan koleksi 120 poin. Sementara itu, manajer Ducati bahas lagi kekalahan dari motor Yamaha. Bagnaia akui Marc Marquez lebih tahu masalahnya. Manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, kembali membahas dua pembalapnya yang tak mampu lebih cepat daripada motor YZR M1 milik Fabio Quartararo pada MotoGP Jerez 2025. Dua rider Ducati Lenovo, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia sama-sama diasapi oleh Quartararo pada akhir pekan di sirkuit Jerez, Spanyol. Marquez tak mampu mengungguli Quartararo pada sesi kualifikasi. Dia tertinggal tipis dengan gap 0,033 detik dari El Diablo yang berhasil mencetak pole position. Sementara pada balapan panjang, giliran Bagnaia yang diasapi sepanjang 25 putaran dari Quartararo. Bagnaia sama sekali tak mampu melewati pembalap asal Prancis itu hingga akhirnya harus puas finish ketiga. Manajer Ducati, Davide Tardozzi memberikan penjelasan mengenai situasi tersebut. Di mana dalam sesi kualifikasi dan balapan motor Ducati merah tak bisa lebih baik dari motor Yamaha. Tardozzi menyebut Marquez sudah sangat dekat dengan catatan yang ditorehkan Quartararo pada sesi kualifikasi. Marquez bekerja pada bagian depan motor Desmosedici. Akan tetapi, Tardozzi tak khawatir mengenai dua pembalapnya pada akhir pekan di Jerez. Tidak banyak yang percaya itu mungkin, tetapi kami tidak hanya memiliki dua juara hebat, tetapi juga dua pembalap yang cerdas, tegas Davide Tardozzi, dilansir bolasport.com dari as.com. Meski begitu, pembalap Ducati kembali menunjukkan kekuatan motor mereka pada sesi tes MotoGP Jerez. Marquez menjadi pembalap yang tercepat usai mencetak waktu terbaik 1 menit 35,876 detik. Tentang bagaimana pekerjaan di dalam garasinya sepanjang hari, di mana tim Borgo Panigale mempresentasikan pembaruan pada komponen-komponen yang tidak meyakinkan mereka selama musim dingin. Adapun Bagnaia hanya mampu menyelesaikan tes di urutan ke-17 dan terpaut 1,585 detik dari Marquez. Angin merusak tes pengaturan, terutama di tikungan cepat, jelas Bagnaia dilansir dari Paddock GP. Saya tidak merasakan perubahannya. Dia kemudian kembali ke setelan dasar. Pecco memilih fokus pada bagian yang sudah diadopsi oleh Marc Marquez. Saya tidak dapat mencobanya di Thailand karena masalah logistik. Saya menyukai beberapa di antaranya. Saya akan menggunakannya di Le Mans, yang lainnya, yang kurang meyakinkan, akan dievaluasi kembali di Aragon. Dua komponen baru diuji coba untuk seri balap ke-6 MotoGP Prancis di sirkuit Le Mans. Namun, Bagnaia mengungkapkan Marquez lebih mengetahui masalahnya karena pembalap Cervera itu melakukan dengan benar dalam pengujian. Bukan sasisnya, saya tidak punya perasaan untuk mengujinya. Marc melakukannya, dia benar, ujar Bagnaia. Sementara itu, buntuti lalu tikung Bagnaia di tes MotoGP Jerez 2025, Marc Marquez, gak sengaja. Pembalap Lenovo Ducati, Marc Marquez membahas momen dirinya menyalip Francesco Bagnaia pada tes MotoGP Jerez 2025. Momen menarik itu terjadi kala mereka mengaspal di sirkuit Jerez. Seluruh tim disibukkan dengan kegiatan pengembangan tak terkecuali juga Lenovo Ducati. Catatkan waktu 1 menit, 35,876 detik, Marquez berhasil menjadi yang tercepat. Di sisi lain, Bagnaia yang kalah cepat sekitar 1,5 detik berada di posisi ke-17. Selepas tes, Marquez mendapatkan pertanyaan soal dirinya yang sempat menyalip Bagnaia. The Baby Alien sempat berada di belakang Bagnaia dalam beberapa putaran sebelum akhirnya menyalipnya. Marquez mendapatkan pertanyaan soal arti dari momen tersebut. Dia mengaku hal itu terjadi bukan bagian dari strategi dan tidak disengaja. Tidak, itu tidak sengaja, tegasnya, dilansir juara.net dari speedweek.com. Pada salah satu putaran, dia mencatatkan waktu 1 menit, 39 detikan. Saya bisa lebih cepat di angka 1 menit, 37 detik. Hal ini membuat saya makin mengejarnya dan bisa menyalip dia. Momen tersebut sama sekali tidak disengaja, tambah Marquez. Terlepas dari hal itu, Marquez menguak keseluruhan dari tes MotoGP Jerez 2025 kemarin. Dia menegaskan bahwa tidak ada perubahan yang besar pada sepeda motornya. Fokus di tes kemarin lebih ke pembaruan detail-detail kecil yang membuatnya semakin nyaman. Jadwal tes kami panjang, banyak hal yang kami coba, tuturnya. Tidak ada hal yang terlalu besar, tetapi lebih ke detail-detail kecil. Beberapa sudah pernah kami coba di tes Thailand kemarin. Secara keseluruhan, saya merasa cukup nyaman. Pada akhirnya, ini adalah tes yang positif, sambung Marquez.
Di samping itu, tes MotoGP Jerez 2025 juga membuatnya bisa introspeksi diri. Terjatuh pada seri balapan sebelumnya di sirkuit yang sama, dia sudah sadar apa penyebabnya. "Ya, saya sudah mengetahuinya," ungkap Marquez. "Saya jatuh karena terlalu percaya diri. Saya harus menghindari hal itu pada masa mendatang," imbuhnya.